Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kami semua. Amin. Pembacaan Alkitab di Minggu Prapaskah yang pertama ini terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat 37 dan 38. Mari bersama-sama kita berdiri. Kita membaca Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38 yang berkata demikian. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah berada di Minggu Prapaskah yang pertama. Dan tentunya juga ini menjadi perenungan penting bagi kita di tengah kondisi saat ini. Apa yang menjadi perenungan? Apa yang menjadi pemikiran kita? Apa yang harus kita lihat ke dalam situasi ini dan juga di tengah kondisi saat ini? Firman Tuhan hari ini dalam minggu pertama Prapaskah ini melihat dalam kenyataan-kenyataan konkret dalam peristiwa yang menimpa dunia dan bangsa kita saat ini. Apa yang terjadi dengan sesama manusia? Apa yang terjadi dengan situasi ini? Tentunya orang-orang juga bisa memanfaatkan situasi ini dengan berbagai macam cara. Tidak terlepas bagaimana orang yang satu dan orang yang lain saling menghakimi, orang yang saling menghukum, dan kita lihat Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih saat-saat ini, korban-korban yang meninggal karena COVID ini. Mereka tidak diperbolehkan untuk dimakamkan di tempat pemakaman. Ada demo yang terjadi. Itu bentuk-bentuk penghukuman yang diberikan oleh masyarakat di tengah kondisi yang ada. Nah, bagaimana kita bisa menghayati ini? Apa yang dikatakan firman Tuhan bagi kita semua adalah hal yang penting, yang seharusnya dalam situasi yang demikian kita lebih merenungkan diri kita lebih mengintrospeksi diri, dan kita lebih menghargai sesama di tengah kehidupan kita. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan juga pada hari ini mengajak kita untuk melihat, kalau dikatakan janganlah menghakimi supaya kamu juga tidak akan dihakimi, jangan menghukum supaya kamu tidak dihukum, menjadi satu hal penting. Itu berarti Yesus menginginkan kita untuk memiliki satu kehidupan yang melihat sesama kita itu adalah bagian yang penting, apalagi di tengah situasi yang sulit. Kalau ditanya bagi kita Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi hampir 2 bulan
Bapak Ibu tidak bertemu dengan Pak Pendeta dalam pelayanan. Tentu juga ada kekhawatiran dalam diri, ada kecemasan, ada juga kita berpikir apakah Pak Pendeta sudah sehat atau belum. Itu hal yang wajar. Tapi situasi ini jangan menjauhkan makna kebersamaan dalam persekutuan kita untuk saling peduli. Tidak untuk menghakimi. Tapi kita saling peduli untuk melihat bahwa situasi ini adalah situasi yang harus digumuli bersama dalam hidup persekutuan kita. Apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini tentunya juga menjadi satu hal penting supaya kita tidak menghakimi orang lain dalam kondisi yang demikian. Kita tidak menghukum mereka dengan kata-kata kita, kita tidak menghukum mereka dengan berbagai cercaan, kita tidak menghukum mereka dengan berbagai sikap yang diperlihatkan. Kita lihat kepada Yesus, di saat dia berada dalam suatu penderitaan hidupnya, di saat dia ada dalam detik-detik kematiannya, di manakah 12 murid itu? Mereka menyangkali, mereka mengkhianati, mereka menjual Yesus. Yang seharusnya mereka lah orang-orang yang harus ada di kiri kanan Yesus, mensupport dan memberikan kekuatan bagi Yesus. Inilah hal yang terpenting di Minggu Prapaskah yang pertama di saat kita merenungkan tentang sengsara Yesus. Juga menjadi kekuatan bahwa pengorbanannya yang ia berikan untuk dunia dan manusia tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah hilang begitu saja dengan berbagai pergumulan dan tantangan saat ini. Kita tidak lagi berpikir tentang virus COVID ini, tapi kita mau melihat bahwa bagaimana hari ini dan seterusnya kita mau melangkah dalam pertolongan Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya di kayu salib. Nah, di Minggu Prapaskah yang pertama ini mari kita hayati apa yang menjadi hal penting dalam kehidupan kita sehingga kita bisa melihat segala sesuatunya dengan jernih, dengan baik. Agar kita dapat menghargai orang lain, menghormati orang lain, menerima orang lain dengan kondisinya. Jangan mengurung diri, jangan membuat ungkapan-ungkapan yang dapat menyakitkan hati orang lain. Justru disinilah saat kita untuk tetap merenung. Firman Tuhan hari ini membawa kita untuk melihat kenyataan-kenyataan ini dalam tanggung jawab yang sama untuk menghargai dan melihat kenyataan-kenyataan ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan yang kita alami saat ini? Bagaimana kepedulian kita saat ini? Wajar. Kalau ibu bapak, saudara-saudara dan saya, kita dihantui oleh kecemasan dan ketakutan. Tetapi di balik semuanya ini, kita juga harus memiliki pengharapan yang kuat bahwa Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang penting dalam penghayatan kita di Minggu Prapaskah yang pertama ini tentunya apa yang disampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Pengorbanan Yesus menjadi penguatan bagi kita untuk melihat kenyataan-kenyataan yang ada saat ini. Penderitaan Yesus, pesan firman Tuhan agar supaya apa yang dia nasihati, dia berikan untuk kita semua. Janganlah kita menghakimi dalam situasi yang sekarang. Janganlah kita saling menghukum dalam situasi yang sama saat ini. Dan inilah saat-saat bagaimana penghayatan penting kita
di minggu-minggu Prapaskah yang pertama, dalam penghayatan tentang penderitaan Yesus, menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita harus bangkit dengan semangat di dalam Kristus. Kita tetap harus melihat kenyataan ini sebagai bagian yang harus dilalui dalam kehidupan beriman kita. Kita juga mau melihat bahwa situasi yang ada tentunya menjadikan kita orang-orang percaya dalam hidup dengan sesama untuk saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lain. Apa yang terjadi dengan virus corona ini bukan kita jauh dan meninggalkan makna kebersamaan hidup dengan sesama. Tapi di dalamnya kita harus saling menopang dan menguatkan. Bukan menghakimi. Bukan menghukum. Jangan mengukur mereka dengan takaran yang kita pakai. Karena itu juga akan dipakai untuk mengukur kita. Ini kan sesuatu hal yang adil yang Yesus mau katakan bagi kita semua. Sehingga umatnya, orang percaya, dia harus hidup dalam kebenaran seperti yang Yesus kehendaki. Biarlah situasi ini tentu membuat Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian kita lelah. Sudah berapa lama kita tidak bertemu, bertatap muka dalam pelayanan. Sudah berapa lama kita tidak saling berjabat tangan. Sudah berapa lama kita tidak saling melihat. Tetapi firman Tuhan hari ini, di hari Minggu Prapaskah yang pertama ini, juga membawa kita, menjadikan kita umat yang kuat. Umat yang penuh motivasi, umat yang penuh kekuatan untuk menjalani segala sesuatunya. Jangan pernah lemah. Jangan pernah putus asa. Waktunya akan tiba. Di mana kalau kita ingat film Indonesia yang katakan badai pasti berlalu. Dan itu juga menjadi harapan yang kuat dalam iman kita di dalam Kristus. Yang pasti, yang ia mau sampaikan bagi kita semua saat ini, Ibu, Bapak, Saudara-saudara, dan saya, di tengah kehidupan dan situasi ini, kita lebih mengintrospeksi diri. Kita lebih melihat kepada hidup kita dengan Tuhan itu seperti apa, sehingga saya tidak mau membuat orang lain sakit, kecewa, karena tindakan, perbuatan, ataupun perkataan-perkataan kita. Saat ini adalah saat di mana Ibu, Bapak, Saudara-saudara, dan saya mau menata kembali hidup beriman kita dengan Tuhan, hidup beriman kita dengan sesama, lalu kita memaknai semuanya dengan baik. Sehingga harapan yang kuat bagi bangsa dan dunia ini, supaya kita terlepas dari situasi ini, dan kita kembali dalam suasana yang penuh sukacita. Suasana yang penuh ketenangan, suasana di mana kita dapat bersama-sama dalam persekutuan ibadah kita dengan segala kebahagiaan yang kita miliki. Jangan menghakimi, jangan menghukum. Satu nasihat yang luar biasa yang diberikan oleh Yesus bagi Ibu, Bapa, Saudara-saudara, dan saya. Kita jalani hidup ini sambil kita juga menjaga kesehatan kita. Sambil juga kita menjaga kehidupan keluarga rumah tangga kita, agar kita tetap terpelihara dalam kuasa-Nya. Yakinlah, di Minggu Prapaskah yang pertama di mana kita akan memasuki Jumat Agung dan Paskah, yang menjadi tonggak iman kita untuk melihat bahwa karya Yesus di kayu salib mengalahkan dunia dengan segala pergumulannya. Mari, Ibu, Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan,
Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita jalani semua dengan harapan yang kuat bahwa Tuhan Yesus yang menderita di kayu salib akan menolong kita semua. Maka jadilah umat yang saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, saling menopang, saling mensupport di tengah kondisi dan pergumulan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan